Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya tidak sempat memindahkan filenya ke WA ini, jadi nantilah nunggu anak saya gaptek gini. Anaknya nunggu pila liar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti bisa ini di Pak Odang ya, biasa Pak agak dibagikan saja nggak apa-apa. Mau di scan boleh, bebas saja. Ya. Kalau bisa sekarang di scan maka aku usaha. Kayak alat nanya. Ayo di biasa nama. Ayah di flash disk sudah saya siapkan tapi lupa saya tidak bawa. Baik, saya sebenarnya sudah mendownload praktik-praktik sholat ya. Bahkan saya ambil langsung dari Timur Tengah lah, syekh yang dari Timur Tengah itu sudah saya simpan filenya. Tapi tadi di Carandaku murang kali ya, karena liar jadi tekacan. Ini di PC ini. Baik, kita memulai. Jadi saya memulainya begini. Pernah pada satu ketika, dan itu hadisnya sangat populer, Nabi sedang duduk di masjid, kemudian kata Rifa'ah bin Rafi itu ada seseorang yang datang kemudian melaksanakan salat. Setelah selesai salat tentu dia salam, dan setelah salam dia mengucap salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dijawab oleh Nabi alaikassalam. Jadi Nabi juga menjawab kadang waalaikumsalam, kadang alaikassalam. Kita pun boleh tidak jadi sholat alaikassalam. Kemudian Nabi langsung ngomong qum fasal, ayo berdiri sholat lagi. Orang ini baru saja saya selesai sholat ya Rasul. Enggak, kamu belum sholat. Nah, itu. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai salam tentu, kemudian mengucap salam juga kepada Nabi. Kata Nabi qum fasal, ayo berdiri lagi, sholat lagi. Sampai 3 kali. Ya. Kemudian orang ini bilang, ya Rasul, inilah sholat yang bisa saya lakukan. Tidak lebih dari ini. Kata Nabi, kamu tuh belum sholat. Sholat dulu seperti ini. Bla 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 disebutkan itu. Panjang lebar. Itu hadis dalam Muslim itu disebut sebagai babu musi'is salah. Jadi bab yang menjelaskan tentang orang yang jelek sholatnya. Orang yang jelek sholatnya. Di sholat itu ternyata ada aturannya. Jadi tidak boleh jelek sholatnya. Nah ini nih, saya bacakan supaya semua paham juga. Nanti saya urai satu-satu, tapi ini dasarnya dulu ya. Itu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ini saya yang bawa Subulus Salam, kitab Subulus Salam, syarah dari Guru Muhammad. Idza qumta ila salati, apabila kamu berdiri untuk salat, kata Nabi, fasbigil wudu'a, sempurnakan wudu. Dalam riwayat lain, kama arma'ullah bih, seperti yang telah diperintahkan Allah. Ingat, wudu seperti yang diperintahkan Allah itu seperti apa? Kita sudah bahas itu. Setelah itu summastakbilil kiblah, kemudian menghadap kiblat. Jadi harus dipastikan dulu bahwa kita menghadap kiblat. Kemudian setelah itu fakabbir, setelah menghadap kiblat bertakbirlah. Ini yang kita sebut sebagai takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perbuatan apapun setelah takbir itu, kegiatan, perkataan atau perilaku di luar salat.
Sumakram matayassaru ma'akal minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu, yang mudah dan ada padamu dari Al-Quran. Kemudian setelah itu sumarka, kemudian rukuklah kamu, maksudnya setelah membaca Quran gitu ya. Kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumaninah rukuknya. Hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu sumarfa, kemudian angkat kepalamu, maksudnya bangkitlah dari rukumu itu. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak berdiri. Ada di hadis lain hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu berdirinya itu tumaninah. Itu kata Nabi kepada orang tadi itu. Ya. Kemudian sumasjud, setelah itu kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudmu itu tumaninah. Ini tumaninah selalu disebut oleh Nabi ini. Bisa jadi orang tadi itu tidak tumaninah. Ya. Kemudian sumarfa minas sujud tentu. Kemudian bangkitlah dari sujudmu itu hatat ma'ina jalisan, sampai kamu tumaninah sujud duduknya. Jalis itu duduk. Itu tentu ba'da sajdatil awal. Kemudian sumasjud, sujud deui hatta tatma'ina sajidan, sampai kamu tumaninah sujudnya. Maksudnya ya seperti yang pertama. Sumaf al-zalika fi sholatika kulliha, dan lakukan itu di seluruh salat-salat. Ini riwayat Imam Bukhari dalam hadis Muslim. Nah, itu. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa tadi? Kepada orang yang jelek sholat. Jadi bisa jadi kita kan bisa menduga bahwa mengapa Nabi menekankan kata tumaninah sampai berulang di setiap keadaan, itu menunjukkan bisa jadi orang tadi itu tidak tumaninah. Dan penjelasan tentang tumaninah itu seperti yang pernah saya sampaikan adalah bahwa secukupnya atau sekedarnya serentang waktu kita membaca zikir di setiap gerakan atau keadaan. Atau yang kedua seperti yang disampaikan oleh Nabi, sampai kembalinya tulang itu ke tempat asalnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, itu. Nah, di sini para ulama kemudian menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu, kalau dalam bahasanya Sunani ini adalah kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Kalau tidak, berarti tidak sah salatnya. Seperti orang yang tadi, kamu belum sholat, padahal dia sudah sholat. Ini menunjukkan kalau dalam bahasa fikih disebut sebagai rukun arkanus shalah, rukun-rukun salat. Baik, kita beralih ke catatan saya sudah berusaha merinci. Nanti kalau ada yang lupa ingatkan saja, nggak apa-apa. Saya menyebutnya sifat sholat Nabi. Jadi tentu ini tulisan berdasarkan rangkuman dari apa yang saya baca dalam beberapa kitab, termasuk dalam Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab karya Imam An-Nawawi. Dan nanti ada sebagian yang saya tukil juga. Dan saya menulis ini tidak semuanya menggunakan dalil, sebab saya meyakini bahwa ini mudah dicari sebenarnya di Google, di mana dia kalau mau. Meskipun ada perbedaan-perbedaan itu biasa saja. Pertama, menghadap kiblat. Itu harus dipastikan bahwa kita menghadap kiblat itu. Maka ya kalau di masjid tidak ada soal. Tapi kalau misalnya kita sedang sholat, misalnya ke piknik ke mana gitu ya, cari musola susah, arek sholat di mana weh tempat nu bersih, katakan begitu. Yakinkan tempat kita bersih. Ya. Maka tentu kita harus menentukan arah kiblatnya ke mana. Bagi kita di Indonesia sebenarnya mudah saja. Kita melihat matahari kan. Nah, kalau kan matahari di kita ini antara timur dan barat kan. Gesenap cuma berapa derajat saja itu untuk mendapatkan kiblat itu. Dan ulama Indonesia sudah menetapkan, dan seluruhnya ulama yang lain juga sudah menyepakati bahwa seandainya kita tidak bisa memastikan arah Ka'bah, maka cukup arah Masjidil Haram.
Kalau Masjidil Haram pun kita masih sulit karena area terbatas kan. Masjidil Haram itu cuma berapa ribu meter persegi kan gitu. Maka Makkah Al-Mukarramah itu yang kita jadikan sebagai patokan. Kalau itu pun sulit, ya itu maka adanya di mana? Di Arab Saudi. Ya itu saja. Jadi bagi kita tidak ada soal. Ya. Kan kalau saya tidak tahu persis ini apakah, sebab kalau saya menggunakan apa namanya kompas ya. Kalau di rumah itu saya ukur itu agak, kalau di rumah ya itu agak ke sini berapa derajat lah begitu. Jadi tidak lurus seperti ini. Ya. Dan itu bisa berubah pada bulan-bulan tertentu kan. Itulah mengapa biasanya pada bulan Juni ya, sampai Juli kalau tidak salah ya, itu sudah ada yang disebut dengan koreksi arah kiblat. Sesungguhnya bagi kita sekali lagi untuk mendapatkan ketepatan bolehlah kita ikut itu untuk sholat-sholat di luar masjid. Kalau di masjid ya sudah, karena masjid ini meskipun geser itu tidak akan jauh gitu. Paling henteu geus kena nah maka Al-Mukarramah nama sebenang gitu, atau Arab Saudi nama gitu. Sebab kalau persis Ka'bahnya itu harus matahari. Itu diulang. Biasanya di pemberitaan itu sudah suka disiarkan atau diumumkan gitu. Nah, jadi bulan di mana kita akan mengoreksi arah kiblat. Mengapa kok bisa ada koreksi dan seterusnya? Karena memang bumi berputar, tidak diam. Nah, itu saja yang menjadi alasannya. Dan setiap posisi akan berubah. Nah, jadi ulah disangka yang orang teh anteng dia enggak. Ini kita berputar. Nah, ngan saking ku tarikna murid teh karasa muridnya gitu. Wallahu alam. Nah, menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, berdiri tegak dan menghadapkan telapak kaki lurus ke arah kiblat. Jadi harus nanti ada yang praktek ya nanti ya. Jadi berdiri tegak dan menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, mahalis sujud, fi mahalis sujud, atau ila marsali sujud itu. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau sejajar telinga. Karena ini dua-dua hadisnya ada. Nah, jadi bisa sejajar bahu, ya, ini bisa juga agak ke atas, di mana jari jemari ini ada di bawah telinga. Itu bisa boleh. Yang tidak boleh kan begini. Atau begini. Allah Akbar, ini irit pisan ini. Kita suka lihat kan ada ya? Allah Akbar. Ada juga tuh yang itu. Jadi nu irit teuing aya, anu bablas teuing aya ini. Nah, yang benar seperti apa? Ya seperti yang disebutkan oleh Nabi. Jadi hatta yuhadiya mangkibai atau hadwa mangkibai. Jadi sejajar dengan bahu, au hatta yuhadiya furwa udunai. Atau sejajar dengan ujung telinga bawah. Ya, nanti kita praktekkan. Nah, ada tiga atau dua, mesinnya ada tiga, tapi yang ketiga saya tidak rekomendasikan karena itu dalilnya lemah sekali. Mengangkat tangan itu bisa berbarengan dengan takbiratul ihram, jadi bisa Allahu Akbar, bisa, ya, bisa begitu. Jadi dari bawah tuh Allahu Akbar bisa juga kita mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Ada yang sepertinya Allahu Akbar posisi seperti saya biasa. Allahu Akbar posisinya masih di atas, setelah bar baru turun. Ada juga yang Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah Allahu Akbar baru ngangkat tangan, itu ya. Itu yang saya tidak rekomendasikan. Jadi Allahu Akbar. Wah, itu enggak. Sebab para sahabat tidak ada yang menceritakan tentang itu. Jadi dua saja yang direkomendasikan. Jadi berbarengan dengan ucapan takbir itu mengatakan jadi Allahu Akbar bisa, ya. Bisa juga Allahu Akbar baru turun atau Allahu Akbar itu boleh. Itu hadisnya ada. Ya. Kemudian jari jari jemari ini harus tegak. Di sini disebutkan maddan dalam bahasa hadisnya itu. Maddan itu artinya dilempengkeun, dipanjangkeun. Jadi tidak ditekuk atau tidak dikepelkeun di kepala gitu. Itu harus ditegakkan. Kemudian dirapatkan. Ya.
dirapatkan, kemudian dibuka itu maksud tidak dikepal. Jadi ini harus dirapatkan, dipanjangkan, dan harus dibuka seperti ini. Sebab apa? Ada yang begini, Allah Akbar. Ada juga yang begini. Nah, siapa itu harus dikoreksi itu mulai sekarang. Kalau misalnya ada yang Allah Akbar, enggak. Ini harus menghadap kiblat telapak tangan. Bisa dipahami enggak? Nah, itu. Harus belajar nanti di rumah. Nah, itu. Itu ada hadisnya. Mengapa selalu harus ada hadisnya? Karena hadis itu adalah informasi yang menceritakan apa yang dilakukan, diucapkan oleh Nabi. Hadis itu alat rekam sunnah, sementara sunnah itu adalah seluruh perilaku Nabi, baik ucap ataupun tindakan, tingkah pola. Itu hadis namanya. Jadi hadis alat rekam. Jadi harus lihat itu, ada tidak informasinya. Nah, kan al-hadisu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu kaulan aw fi'lan aw takriran aw wasfan. Hadis itu adalah segala hal yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, pekerjaan, perbuatan maksudnya, ketetapan ataupun sifat, baik sifat fisik ataupun non fisik. Itulah hadis. Sementara kan kita sudah diperintahkan oleh Nabi kan, isma'u wa ati'u, kamu harus dengar dan harus taat. Itu. Dan sholat lebih khusus lagi, shollu kama ra'aitumuni, kamu harus sholat seperti kamu melihat aku sholat. Ya, kita kan tidak bisa lihat Nabi sholat kan, karena tidak mengalami zaman Nabi. Tapi para sahabat telah sudi menceritakan itu kepada kita. Itu. Baik. Jadi jari jemari itu harus ditegakkan, dirapatkan, dan dibuka. Ulah dikepul. Itu. Komo barikim. Allahu Akbar. Eta mah jiga nu naon-naon ngaranna teh hari gitu. Jiga nu latihan silat make pamacan gitu. Nah, itu. Nah, itu. Ya, baik, terus setelah itu menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri yang dimaksud. Nah, ini tangan ini ya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang saya lupa ini rinciannya, tidak dicantumkan. Pertama, menyimpannya di mana? Pertama itu di area dada. Sebab wa doa yadahul yumna alal yusra ala sadri. Menyimpan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dadanya. Dada itu daerah mana? Mulai dari tulang rusuk ini sampai ke sini. Itu dada. Nganti mungkin ada di rumah kan? Jadi ada 3 tempat yang saya rekomendasikan berdasarkan hadis itu. Pertama di atas area di atas pusar. Naon pusar teh? Bujal. Area di atas pusar. Nah, ini kameranya harus bergerak ya. Jadi kalau ini pusar itu tidak berut. Jadi di sini itu minimal paling bawah atau di atas dada sini. Tapi saya lebih memilih di ulu hati. Nah, ini. Jadi ya, apalagi itu mah. Eta mah oke bari gagarong kana. Ieu atil selangkangannya. Jadi enggak, tapi memang ada, betul. Bahkan ada yang di sini. Ada yang di pinggir. Sering kan melihat ya? Yang benar adalah di sini. Dada itu meliputi yang disebut dengan dada ya, itu meliputi area depan dan belakang sebenarnya itu kalau tulang itu ya. Tapi yang jelas bahwa kita di sodrun itu adalah bagian yang ini nih, ada tulang rusuk ini ya, itu sampai ke akhir tulang rusuk. Itu dada sebenarnya. Cuma kalau ini sebutnya nahrun. Nah, saya lebih suka menyebutnya di lasiti. Lasiti itu adalah bagian ulu hati. Nah, ini daerah ini. Nah, sok latihan. Ya. Nuka karama biasanya sok kieu. Gitu. Nyalse we. Itu ya. Jadi harus. Nah, itu. Jadi 3 posisi yang dibolehkan itu. Pertama di atas area pusar dengan dada. Yang kedua di dada, yang terakhir di ulu hati. Kalau dari bawah dari sini ulu hati. Sini. Jadi tidak juga begini. Wah, itu. Engap. Itu. Nah, kemudian ini tangan ini harus hati-hati benar ya.
Tangan ini bisa di 3 posisi. Pertama, antara telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ini boleh. Boleh juga telapak tangan kanan memegang arusgu. Arusgu itu apa? Pergelangan. Ini boleh. Boleh juga telapak tangan kanan memegang as-sa'id. As-sa'id itu apa? Area antara pergelangan dengan siku di tengah-tengah. Ini 3-tiganya boleh. Nah, jadi ini begini boleh, begini boleh, dipegang begini, begini juga boleh. Ulah teh kieu. Ya masih kan ningali film Oma Irama. Itu bari kieu. Itu nggak boleh begini. Meskipun nanti ada madhab Maliki itu tidak menyimpan tangan di dada, tapi tetap dalam keadaan menggantung seperti ini. Abu Hanifah itu ya, saya lupa tuh antara Abu Hanifah atau Imam Malik. Ya. Itu Abu Hanifah pernah ditanya mengapa itu. Beliau kan pernah dipaksa untuk mengikuti mazhab penguasa. Beliau menolak. Kemudian mendapatkan siksaan yang luar biasa sampai akhirnya patah. Jadi tangan tidak bisa mengangkat tangan, apalagi menyimpan. Itulah ada alasan mengapa tidak. Nah, tapi kalau kita baca dalam muwatta'nya, yaitu beliau meriwayatkan yang menyimpan tangan di dada itu. Jadi nanti ada alasan historik mengapa. Numatak lamun urang ningal sholat ya di Masjidil Haram itu, atau di beberapa masjid di daerah Timur Tengah dan Eropa Selatan, Spanyol ya, itu kemudian wilayah Maghribi ya, itu seringkali ada yang begini saja sholat. Nah, jadi tidak menyimpan tangannya di dada. Tapi sekali lagi bahwa cerita banyak sahabat bahwa Nabi itu menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya di dada. Telapak tangan, arusgu atau as-sa'id. Itu. Yang tidak boleh adalah bersedekap begini. Tidak boleh juga nulak cangkeng begini. Nah, itu. Nah Rasulullah SAW ayusolia mukhasiran. Tidak boleh sholat dengan bercekak pinggang. Itu tidak boleh. Gitu. Ayo oke nu berdali, mengapa ini begini? Katanya ini waktu zaman perang, karena di sini ada pedang. Jadi kalau ada macam-macam langsung nah, itu tidak demikian juga. Nah, karena ada aturan sholat khauf itu seperti apa. Itu ya. Baik. Harga wayananya naik turun ya, gitu. Kemudian setelah itu membaca istiftah atau iftitah. Nah, ini macam-macam. Iftitah itu macam-macam. Ada yang alhamdulillah hamdan kasiron mubarakan fi, ada juga yang menyebut itu untuk i'tidal. Ada juga yang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah berkata wasila. Ada juga yang subhanaka wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada juga yang begitu. Tapi Nabi sering membacanya yang Allahumma ba'id baini wa baina. Ada juga yang Allahumma robba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Ada juga yang wajah tu wajh, iya. Dan banyak. Itu tanawu, kita boleh pilih mana yang kita suka. Itu. Jadi pada Allah akbar kabira mangga, Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi berkata wasila. Ini ceritanya ada seorang sahabat yang sholat bersama Nabi. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi ngomong, siapa yang tadi baca ini? Saya ya Rasul. Oh itu malaikat yang di langit mengaminkan dan kagum kepada apa yang kamu katakan. Setelah itu kata Abdullah bin Umar, saya tidak lepas dalam sholat membaca Allahu Akbar. Itu silahkan, bebas istiftah itu. Bahkan kalaupun tidak bisa, cukup dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu ada hadisnya. Ya, baik. Istiftah atau iftitah. Itu artinya pembuka. Iftitah itu pembuka. Cuma ada yang membedakan. Istiftah itu katanya kalau pembukanya panjang. Kalau iftitah kalau bacanya pendek. Kalau saya sama-sama aja lah. Ya. Meskipun secara wazan memang berbeda. Baik, kita teruskan. Setelah membaca iftitah, baca ta'awuz.
Meskipun tahu itu kemarin hukumnya apa? Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim cukup bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih bisa, atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih boleh. Pokoknya mah paling pondokna naon? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada ulah orang auzubillahi Pak Aceng atau entong saking kurambok gitu wah itu enggak boleh itu. Misalnya kurkuhul kasa wah eta setanan wah eta cenai itu enggak boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Baik. Setelah membaca ta'awudz baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa siri bisa jahri. Bebas lah itu. Nah, jadi ulah usil kanu narikeun, ulah usil kanu nyirikeun gitulah gitu. Itu dua-duanya ada ininya. Ya, baik, kita teruskan. Setelah itu membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa Fatihah itu termasuk basmalah di dalamnya. Itulah mengapa bismillah menjadi bagian dari Fatihah. Ada juga yang tidak memasukkan basmalah sebagai bagian dari surah Fatihah. Keun eta mah ikhtilaf para ulama, kita mengambil manfaatnya saja dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, kemudian setelah itu membaca surah selain surah Fatihah, bebas itu mau surah apa saja. Nah, misalnya tidak bisa, ya tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh itu. Karena memang hadisnya seperti itu. Kalau kamu tidak punya, kan padahal tadi sudah disebutkan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari kamu dari Quran. Ya mah eueuh saeutik-eutik acan kecuali Fatihah we hiji. Nu apalna teh kul huwa gitu apal misalnya gitu. Ya itu bisa dibaca. Karena intinya sholat itu ketika berdiri adalah kita bertahmid, kemudian apa itu ada tasniyah artinya menyanjung Allah gitu. Ada tahlil di sana itu enggak apa-apa. Ada tahmid di sana. Jadi intinya itu ketika berdiri ya itu disilahkan itu. Setelah itu ruku dengan disertai mengangkat tangan dan membaca takbir. Ya, jadi ruku, jadi setelah beres ya. Bisa di sini. Tadi kan kita di sini boleh ya, tadi kan? Di sini boleh, di sini boleh. Ngan ulah di dia. Itu, engap. Nah, mengangkat tangan dengan mengucap takbir. Takbir ini bukan takbir Raftul Ikhram lagi, tapi takbir intiqal sebutnya, takbir perubahan posisi. Allah. Seperti yang tadi takbiratul ihram posisinya. Allahu Akbar. Jadi sambil mengucap takbir. Gitu. Nah, posisi kedua telapak tangan ketika ruku ya, itu adalah digenggam. Menggenggam apa? Lutut. Ya. Oh iya, tadi saya lupa. Ketika berdiri tegak, ini posisi kaki harus seperti apa? Saya lupa ya tadi ya. Ada yang mengatakan kudu rada jangan ganggu. Kalau saya, ini pun kalau. Karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu, kecuali nanti kalau berjamaah itu nanti. Nah, kalau berjamaah itu kan nanti harus apa namanya? Harus rapat gitu kan. Kalau tidak itu seenaknya kita sebenarnya mah. Nyamannya kita berdiri mau seperti apa. Yang jelas memang ini harus menghadap kiblat itu. Jadi ulangi pas kieu. Ngipasnya kieu tah. Ngipas itu. Sebab ini sudah tidak ke kiblat, ieu mah ka kaler nu ieu ka kidul we. Hare-hare. Jadi harus diupayakan. Nah, ini posisinya lamun nyaman sakit teu nanaon. Cuma ada batas maksimal yang ditetapkan itu bahu. Nah, kira-kira ini sejajar bahu enggak nih kita? Ini kira-kira sejajar bahu enggak? Nah, itu. Kalau mau. Jadi sudah mesti ke batur teu antol kieu teu deket terus nepi ka mana gitu. Gitu. Enggak mesti juga. Itu. Imam di dia mampu di ditu duaan. Pan mau meuna duaan misalnya. Ku sabab tadi tengah-tengah telkeun eta.
Jadi kita cari yang paling yang paling nyaman saja. Nah, jadi ruku itu harus begini, digenggam. Ya, jadi di sini menggenggam itu, mencengkram. Nah, cuma memang ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyebut bahwa ini telapak tangan masuk ke dalam. Itu lebih kepada kalau dalam bahasa keren manaon. Ya, itu visibilitas orang kan itu tergantung nanti dia berdiri di mana kan. Tapi yang jelas bahwa hadis banyak menyebut itu menggenggam. Jadi ramona kita. Itu tidak boleh begini karena ingin mengejar ya. Karena ingin mengejar lurus, kemudian tangan itu dikebawakan, enggak. Tekniknya mudah saja, renggangkan saja ini tangan ini. Nah, tidak menempel ya ke ketiak itu. Jadi saya mengurut di sini nih. Posisi telapak tangan menggenggam kedua lutut, posisi tangan dibuka. Dibuka tuh dibengkokkan gitu, sekedar agar tidak menempel ke bagian pinggir dada atau ketiaknya nih, nempel. Dibuka. Kemudian posisi punggung dan kepala rata. Ya. Kemudian kepala tidak merunduk, tidak pula menegada. Nah, saya juga agak sulit sebab eueun moto ya. Nah, apakah selama ini saya sudah lurus atau belum? Tapi yang jelas tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, mendong. Itu saya. Saya tidak tahu ini lurus enggak ini. Lurus ya? Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu ya. Ah iya, lamun tiasa ku penggaris. Ku sikunya. Siku pas sekon. Nah, itu, ya. 90 derajat ya? Benar ya? Itu. Jadi begini, ya. Nah, itu jadi dilatih. Aduh ini nyeri tonggong, dilatih saja. Nah, dilatih saja. Sebab seperti Rasulullah pernah marah kepada orang yang makan dengan tangan kiri. Gunakan tangan kan. Kul biyaminik. Oh, saya enggak bisa, sudah terbiasa. Sudah sampai mati kamu enggak bisa menggunakan tangan kananmu. Jadi kidal terus. Nah, seperti itu pula. Malah Nabi pernah mengancam orang itu kalau sholat itu pandangannya ke atas. Allah nanti tidak balikan tuh pandanganmu ke bawah. Gitu. Jadi supaya tadi mendapat khusyukan lah. Itu ya, jadi ruku. Kemudian tentu membaca zikir ruku. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil azim wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau gimana? Sebab saya jarang menggunakan yang itu soalnya. Allahumma gfirli subhanaka wa bihamdika subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu boleh subhana rabbiyal azim. Bisa juga itu banyak sekali. Subuhun kudus rabbul malaikati atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari mukhi wa admu asabi. Boleh itu. Jadi macam-macam. Urang nu bisana naon lah eta mah. Rata-rata ini menggunakan apa? Subhana rabbiyal azim. Boleh sah, enggak apa-apa itu. Yang paling bagus apa, Pak? Ya? Semua yang diajarkan Nabi itu bagus pasti. Saya tidak menyebut mana yang paling bagus. Yang paling penting adalah kita faham dengan apa yang kita baca. Jadi ketika kita mengucap Subhanallahil azim itu Maha suci Rabbku yang maha agung. Artinya bahwa kita ini kecil. Nah, di sana kan seluruh kesombongan kita, ketakwaan kita runtuh. Jadi itu mah tergantung Pak Arif. Kita mau. Jadi saya tidak akan menyebut ini yang lebih bagus. Enggak. Itu. Kecuali nanti ada dalil, karena di sini kan tidak ada dalil yang menyebut bahwa ini yang paling bagus. Hanya kata Siti Aisyah ini, ada hanyanya nih. Kata Siti Aisyah, menjelang bulan-bulan kewafatan beliau, kematian beliau, Nabi itu mengucap Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Sujudnya nanti Subhanaka wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaih. Itu kata Siti Aisyah. Jadi ketika ruku nih kita bacanya tadi apa? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu
Ya kalau kita merasa masih jauh, ya nggak usah lah gitu. Ya. Misalnya lamun geringan, waduh makanya gering teh ciri maut, misalnya dah itu kita baca itu terus nggak apa-apa gitu. Tapi kalau merasa iya malilakennya lah masih kena 5 tahun malah gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Baik, kita teruskan. Setelah itu mengangkat kepala disertai membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi langsung saja. Jadi Sami Allah. Jadi sambil. Jadi jangan menunggu di atas. Jadi jangan begini. Sami Allah. Justru berdiri itu membaca apa? Rabbana walakal hamd. Jadi langsung saja. Sami Allahu liman hamidah. Nanti di belakang itu ada catatan. Ada 4 tempat, ada 4 waktu di mana kita mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Yang keempat berdiri setelah tasyahud awal. Setelah itu tidak ada yang lain. Nah, saya lihat masih ada jamaah yang unggal rakaat mengangkat pandangan. Nah, itu tidak dicontohkan. Tidak ada hadisnya itu, tidak ada riwayatnya. Jadi mengangkat tangan itu 4 keadaan. Ya, baik. Ya. Mana? Tadi ya, sambil apa? Sambil bangkit dari ruku kita mengucap Sami Allahu liman hamid. Bacaan ketika berdiri itu ini tolong diingat saja. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Boleh. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Boleh. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh. Keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Silahkan. Karena itu riwayatnya macam-macam. Nah, tapi kalau saya lebih memilih yang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambahi? Boleh. Seperti yang tadi itu. Hamdan kasirang thayyiban mubarakan fi. Ditambahi lagi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in. Pak, boleh tidak menggunakannya mil us-samawati dengan merafakkan mil? Boleh. Tapi yang lebih populer, yang lebih masyhur adalah dengan menasabkan. Jadi mil as-samawat. Nah, setelah min syai'in ba'du mau ditambah lagi? Boleh. Apa itu? Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu maqalal abdu wa kulluna laka abd Allahumma la mani ali ma'atait wa la mu'ti ali mana'at wa la yanfa'u dal jadi minggal jad. Itu kalau saya subuh itu agak lama itu yang dibaca. Itu. Ada lagi itu misalnya setelah mil as-samawati syai'in ba'du itu. Abdul Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid al mutahhir minad dzunub wal khataya kama yunaqas abyad minal wasah. Itu Abu Hurairah. Jadi ini bisa. Nanti kalau bapak-bapak ingin, nanti saya buatkan itu bacaan-bacaannya, boleh. Perlu nggak kira-kira? Wah, ngapal kenu aya wae geus riweuh cenah. Komo nu anyar. Tapi mungkin saya perlu juga ya nantilah lamun nyalse ke dipangetikeun lah gitu ya. Alto teu pangetikeun aya aplikasina tinggal mindahkeun kata senam. Ya, itu. Itu kalau perlu ya ingin kalau sholat di rumah misalnya kalau yang nyalsek lah di imam mah udah para ranjang itu nanti bagus juga. Nah, ini aja nanti belajarnya sama cucu ya, Pak Edi nanti ya. Nah, itu kalau dengan cucu kan semangat gitu. Baik, kemudian setelah itu berdiri menjulurkan tangan ke ini ada 2 posisi berdiri setelah i'tidal ini. Jadi ada yang begini, tolong perhatikan. Sami Allahu liman hamidah, bersedekap kembali. Itu boleh. Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Atau Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu langsung ke bawah. Mil as-samawati. Itu boleh, silahkan. Meskipun jumhurul ulama itu lebih banyak yang ke bawah. Itu ya. Jadi ulah usil lah didinya namanya sebab dua-duanya ada gitu. Nah mana mau sholat nak gitu. Sedekap mangke lamun mimiti memang ruku ya gitu. Baik, kita teruskan. Kemudian turun untuk sujud dengan membaca takbir. Sujud.
Nah, saya ingin membacakan dulu ya poin-poinnya. Meletakkan kedua lutut dahulu, lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Yang kedua caranya meletakkan kedua tangan, ya, kemudian lutut, kemudian dahi dan hidung. Posisi kedua tangan sejajar dengan kepala atau sejajar dengan pundak. Boleh, yang penting kepala berada di antara dua, itu boleh. Ya, nanti saya praktekkan. Ya. Atau agak ke bawah sedikit tadi tuh, seperti kita takbiratul ihram, boleh. Ya. Kemudian jari jemari telapak tangan dirapatkan namun sujud makade. Itu hadisnya ada itu, ya. Ya. Cuma sekali lagi kan saya tidak menyebutkan seluruh hadisnya, kecuali yang krusial saya sebutkan. Jadi ini dirapatkan, diarahkan ke kiblat, itu harus rapat. Lamun kieu pan tadi pabaliut, anu ka kaler, anu ka kidul, anu ka mana, itu ya. Itu dirapatkan. Kemudian mana. Nah, tadi ya. Kemudian jari jemari dirapatkan, diarahkan ke kiblat, lengan tidak ditempelkan ke tanah. Lengan itu ini maksudnya. Nah, dirapatkan ya, nanti saya ini. Kemudian tangan direnggangkan dari tubuh, renggang, ya, tidak ditempelkan. Paha depan tidak menempel ke perut, kemudian paha belakang tidak menempel ke betis, ya. Kedua telapak kaki ditegakkan dan menghadapkan ujung jari jemari kaki ke arah kiblat. Kemudian membaca zikir sujud. Jadi begini, ya. Jadi ketika kieu nya meureunnya ame katinggalinya. Nah, itu. Ke bolak-baliknya ya nikah diheula. Nah, begini. Misalnya kita sudah sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ini duduk ini bisa dua cara. Pertama, ini yang paling populer ini. Lutut, tangan, dahi dan hidung. Tuh satu. Bisa paham ya? Seperti rata-rata kita kan? Atau yang kedua, tangan dulu, lutut, kemudian itu boleh juga. Ya. Ngana mun sirah heula pasti ngadukeun. Cung kalau eta mau langsung koprol itu enggak boleh. Itu ya, itu. Jadi itu pilihan, silahkan. Mana yang paling, sebab ini ikhtilaf dalam memaknai hadis sebenarnya. Sebab kan Nabi melarang kita ini yabruk ya, seperti ba'ir. Kita tidak boleh ngudupruk, katakanlah duduk itu seperti unta yang duduk, yakni mendahulukan tangan daripada pan unta masuk kieu heula. Leres tuh. Coba perhatikan tuh, onta yang menekuk pasti bagian depan, baru bagian belakang. Kalau diibaratkan depan itu tangan, yang belakang adalah kaki. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, itu pemanaan yang pertama. Mengapa turun mana dulu? Lutut dulu. Tapi juga ada yang mengatakan, heh gitu, da paretahna cenah gitu. Nah, itu. Nah, tapi itulah ikhtilaf. Kalau saya lebih memilih apa? Dengkul heula lah, lutut heula, tuur heula gitu, ya. Itu tangan. Itu lebih nyaman juga. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian bagaimana ketika sujud? Ini kan yang sering perbedaan itu di kaki. Telapak kaki itu nah kudu rapat. Ya. Mengantal ke tumit, ya, tumit dengan tumit atau renggang. Nah, ini saya sudah jelaskan di belakang, ada penjelasannya. Nah, saya lebih memilih pendapat salah satu ulama, dan itu memang pendapat umumnya para ulama seperti siapa saya sebutkan di sini. Sebentar. Jadi nanti dibaca selebihnya, tapi saya sebutkan dulu. Ya. Nah, ini ulama-ulama yang seperti itu, seperti Asy-Syaukani, Imam Syafi'i ya, ulama Asy-Syafi'iyah, kemudian juga ada Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ulama kontemporer tuh, kemudian siapa lagi? Mana Bu? Maaf. Ya. Ya, ulama Syafi'iyah ya. Kemudian Abu Thahir juga menyampaikan seperti itu, Asy-Syaukani juga.
Jadi itu direnggangkan. Nah, kalau Abu Thohir mah begini, sok nyamanan aku maha. Sebab memang tidak ada dalil satupun yang sahih yang menjelaskan kudu ngarapetkeun atau ngarenggangkeun. Justru yang merenggangkan itu sebenarnya ada, meskipun tidak jelas. Itulah mengapa tadi Abu Thohir mengatakan tidak ada dalil yang tegas mengatakan terkait dengan, yang jelas perintahnya adalah merenggangkan seluruh anggota tubuh. Jadi boleh begini. Ya, mau seperti ini silahkan, rek nyaman kieu ngan ulah kieu, bisa ndak? Bisa dilihat ndak? Jangan seperti ini, nyaman saja. Kalau mau luruskan itu dengan bahu, seperti kita berdiri itu. Tapi nyamannya kita seperti itu kata Abu Thohir, dan saya lebih memilih pendapat itu. Ya, jadi tidak merapat. Sebab apa? Ketika sujud, ujung-ujung jari itu harus menghadap kiblat. Ujung, atraf disebutnya itu. Ya, atraf asobi jadi ujung-ujung jari. Cing, kumaha lamun ujung-ujung jari kudunya ngadep kiblat. Berarti kudu ditilap. Harus seperti ini. Coba lihat saya itu. Harus seperti ini. Nilep sadayana. Bisa dilihat ya? Nah, kira-kira kalau begini nilep kabeh moal. Agak susah. Itulah mengapa benar kata Abu Thohir, cari yang paling nyaman supaya ujung jari jemari kakimu itu menghadap kiblat. Itu. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Itu. Ya latihan eta mah. Ya. Latihan. Ada juga yang tangan juga setelah napak ke depannya sedikit. Pendapat ulama. Sebenarnya tidak ada. Jadi iya saya agak suka melihat juga ada yang truk engke teh. Nah, seperti itu ya. Iya. Di kulesorkeun. Jadi tek shot, nah itu ada juga. Enggak begitu, enggak boleh. Ya. Itu. Nah. Eta mah siga naonnya itu. Ya kecuali licin itu. Nah, itu. Karena memang kenyamanan. Jadi pada saat kita ini kan nahan. Oh ya? Nahan biar nyaman, biar tidak kaku, kasih nyamannya aja. Oh iya, itu nggak apa-apa. Cuma begini. Jangan menjadi sebuah kebiasaan itu yang tidak boleh. Nah, sebenarnya satu kali tidak apa-apa. Cuma bang ya saya juga kadang-kadang ini agak kurang nyaman, geser sedikit. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Kan intinya dalam sholat tidak boleh terlalu banyak gerakan itu. Karena itu bisa menghilangkan kehusyuan. Bisa dipahami ya? Nah kemudian setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Zikir ini ya dulu sujudnya. Subhana rabbiyal. Itu. Berapa kali katanya? 1 kali wajibnya, 3 kalinya sunnah. Gitu. Ya. Itu setelah itu kita jadi ulah kieu oge. Allahu akbar ini enggak boleh. Nah, ini yang membedakan. Justru ketika kita sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, tangan itu tidak dirapatkan, tapi dibuka, direnggangkan. Faraja asabi'ahu, dibuka. Nah, itu kan ayat doa nih kan, Allahumma farijal ham, wahai Allah yang mengurai. Itu maksudnya tidak merapatkan. Di mana posisinya? Di paha sini ya, di paha ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kaki. Nah ini nih, iftirash. Iftirash itu kita menjadikan telapak kaki kiri sebagai tempat duduk. Dan ini harus berdiri. Jadi kalau bisa, tapi belajar untuk bisa. Nah, itu. Bisa enggak begini? Nanti siapa yang kesulitan boleh nanti ke depan. Saya dipalitekan sekalian. Itu. Boleh ya. Ini harus begini nih. Ini iftirash namanya. Ya. Ada juga yang disebut duduk iq'a.
iqa itu. Duduk iqa itu apa? Duduk iqa itu menjadikan kedua tumit sebagai tumpuan bokong kita. Nah, jadi ini tegak, kita duduk di sini. Boleh tidak? Boleh. Pernah pada suatu ketika ada orang ini lihat ada seseorang yang sholat. Diuknatik itu. Nah, tuh nanti letaknya di mana? Nanti akan saya kasih bahan ya, supaya paham ya, nah gitu ya. Nah, kemudian ngomong kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, itu ada orang yang duduk sholatnya seperti itu, tidak enak dilihat mata. Memang tengenangan ditinggali di duluku mata itu siganu kararagoknya. Tapi apa katanya? Hiya sunnah, itu adalah sunnah Rasul. Itu iqa. Yang tidak boleh adalah iqa begini. Nah, iqa begini yang tidak boleh. Ini nih, ini jongkok ya. Ini diberdirikan, ini begini, ini begini. Ya ngampar siga anjing. Anjing ada di kumaha anjing. Ini. Kalau duduk kan anjing itu kakinya di keataskan. Itu yang tidak boleh. Itu ada penjelasannya nanti, ya. Atau begini, ini yang nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Iqa begini nggak boleh. Ya mungkin olahraga cukup mungkin. Itu tidak boleh. Jadi bisa begini atau bisa begini. Ini di mana sebenarnya letak ini? Nah, saya ingin kasih pandangan. Kalau kita bangkit dari sujud untuk berdiri, kan ada dua pendapat ya. Ada yang duduk istirahat, ada yang sebenarnya semuanya duduk itu. Nganu hiji memakai diuk iftiros. Ini misalnya nih, Allahu Akbar, gitu kan? Ada yang kedua, Allahu Akbar, duduk ini, paham nggak? Inilah iqa. Dan duduk istirahat tidak boleh lama, amat sangat sekejap. Mata lamun ieu ulah anteng we ya. Itu. Jangan. Jadi sebentar saja. Nah, saya melihat Pak Aceng sudah tepat itu. Duduk istirahatnya begitu, boleh nggak apa-apa. Atau begini cukup. Ya. Ini sudah iqa ini. Ini sudah duduk ini, kemudian bangkit. Paham sekarang? Nah itu iqa itu. Itu ada sunnah Rasulullah SAW. Ya, baik nanti belakangan itu ya. Setelah itu tadi naon? Duduk di antara dua sujud ya? Oh iya, baik. Ya sudah itu sebenarnya itu. Kemudian membaca zikir duduk di antara dua sujud. Cing, saya mau nanya, hadis yang paling sahih bacaan duduk di antara sujud apa? Pendek, Rabbig firli geus. Cuma nanti ada yang panjang, tapi hadis itu lemah sebenarnya. Tapi boleh dipakai karena umumnya para ulama menggunakan, kita boleh pakai. Rabbig firli warhamni wajburni warfahni. Kemudian warzuqni wahdini wa'afini boleh. Atau yang tadi itu Rabbig firli. Atau malah saya sering menggunakan Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Atau cukup 3 saja itu. Jadi macam-macam memang. Cuma yang paling sahih tadi itu Rabbig firli. Itu. Tuh ya. Kemudian sujud kembali seperti tadi dan begitulah seterusnya. Nah, sekarang saya memberikan catatan-catatan. Tadi tempat takbirat pengangkat tangan tuh sudah saya sebutkan ya di 4 tempat. Nah, sekarang bangkit dari sujud ya. Yang tadi itu saya sebutkan. Saya pernah waktu di Jawa Timur itu ada orang tua. Orang tua malah yang muda juga ikut. Lamun bangkit tina ruku teh kieu.
sujud ya, untuk ke berdiri ya. Begini. Iya, betul. Saya ingin menjelaskan hukumnya dulu. Itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kita mengangkat dulu nih, jadi mengangkat bokong duluan dan lutut kan, tangan belakangan. Nah itu kan, ada yang begitu? Pasti ada. Dalam asam urat bisa, dalam situasi tertentu. Tapi pada dasarnya itu tidak boleh. Ya. Bangkitnya seperti tadi yang sudah saya bilang itu. Boleh seperti ini, maaf. Ya, tadi kan bisa begini, bisa, atau bisa begini. Duduk tadi kan istirahat, ya, kemudian berdiri. Lalu bagaimana dengan tangan? Ya, itulah mengapa saya bilang Malik bin Al-Huwairis itu murid Nabi, datang belakangan. Jadi dia datang dari tempat yang jauh, kemudian berguru kepada Nabi, setelah itu disuruh pulang. Pada satu masa kemudian Abu Kilabah meriwayatkan bahwa saya akan mengajarkan salat seperti Syekh ini mengajarkan, orang tua maksudnya. Nah itu yang disebut dengan tadi itu. Apa? Sujud dengan menjadikan tangan ini tumpuan. Kata Imam Nawawi, saya sudah tuliskan. Mengapa melakukan itu? Untuk supaya menolong kamu tidak jatuh aja. Apalagi bagi orang yang sudah sepuh. Itu Pak Arif. Jadi tidak mesti juga. Nah kemudian bagaimana ini posisinya? Nah kudukio, nah kio, atau bagaimana? Saya ingin katakan bahwa yang benar adalah seperti ini. Nah, itu. Boleh tidak kalau kita bertumpu pada satu tangan? Silahkan. Yang penting kita tidak goyah, tidak jatuh. Misalnya ya, orang bisa gitu. Atau misalnya tidak bertumpu karena kita masih kuat. Seperti tadi itu. Allah. Itulah yang benar. Bisa dipahami ya? Nah, meskipun tadi ada yang mengatakan harus bertumpu. Nggak ada itu. Jadi tidak ada itu dalil yang mengatakan harus seperti itu. Ya. Mana kacamata? Oh iya. Ini katincak bahaya ya. Pamasihan makaning. Lamun ieu pecah Pak Anang kadang ngagentosan ya. Siap anaknya? Siap. Ayo Pak Arif. Ini kenangan ini. Jadi saya waktu mau nanda tangan, ini cerita kacamata ini, kena tanda naon lah, selingan. Mau nanda tangan, kikioan gitu dah. Nah kata yang ini teh bilang, Pak Ustadz kunaon eta? Iya socat teh kirang raos. Kemudian dia bawa saya ke optik Melawai. Oh keren kan? Oh iya ke optik Melawai. Di piwarang milih, bingung kan saya tuh. Milih nu mana? Sak kapanggihna we nu ngeunahna. PT ieu 4 juta ya ternyata. Ya. Jadi nyage geus goreng dipakai terus 4 juta masalah. Tapi pamasihan. Pengusaha ini dari pengusaha. Di sini ada pengusaha harus belikan saya nanti. Mana ya terkait dengan apa tadi saya mau dijelaskan apa ya? Oh bangun ya, iya. Nah di sini nih saya ingin mengatakan. Mana ya Allah kok ini ya terkait duduk istirahat dan seterusnya ya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat beda pendapat karena pemahaman terhadap dalil yang berbeda. Pendapat pertama, jika yang sholat dalam keadaan lemah karena sakit, sudah tua atau sebab lainnya, maka disunahkan untuk duduk istirahat dan tadi itu ya. Tapi kalau orangnya sehat dan seterusnya tidak mesti. Meskipun ada yang mengatakan bahwa bukan hanya untuk orang yang lemah yang sudah tua, siapapun. Nah, kalau saya kan orang yang belajar hadis, jadi tahu urut-urutannya seperti apa.
Sampai ada satu ungkapan qad badantu, kata Nabi. Mengapa saya melakukan ini? Karena badan saya sudah mulai lemah, renta. Kan ingat, Nabi itu sering bercanda dengan Siti Aisyah, lari, olahraga bareng, lari. Itu Nabi selalu menjadi pemenang gitu. Siti Aisyah menjadi pemenang karena ya duka Nabi ngelehan muridnya ke istrinya. Tapi sampai pada satu ketika Siti Aisyah badannya sudah mulai gemuk, dia kalah gitu. Jadi seperti itulah. Tapi intinya bahwa itu bukan sesuatu yang pokok. Paham enggak maksud saya? Bahwa ya kudu lamun teu kitu batal salatnya enggak. Nah, gitu. Enggak mesti. Ya, itu. Baik. Itu ya. Nah, sekarang duduk tasyahud. Apalah duduk tasyahud kan iftiros tadi ya. Tinggal nanti yang tawaruk. Duduk tahiyat akhir tuh. Nah, ini nih. Jadi kita yajlisu ala maq'adihi. Jadi kita duduk di atas tempat duduk. Bokong kita langsung ke alas sujud. Kemudian ditarik tuh, apa namanya? Telapak kaki kiri ini ke menjadi tumpuan apa ini? Tulang kering kita. Kemudian ini ditegakkan dengan tetap menjadikan jari jemari ke arah kiblat. Inilah tawaruk. Tasyahud akhir. Dan ingat, tangan tetap harus terbuka, tidak begini. Boleh tidak tangan itu di paha? Boleh tidak agak turun? Boleh, karena ada hadis yang menyebutkan ala rukbataih, di atas dua lututnya. Ini visibilitas, jadi nggak jadi soal. Nganu penting mah tadilah sing tertib gue. Karena kan salah satu rukun sholat apa namanya? Tertib. Itu. Ya. Jadi sesuai urutannya seperti apa. Nah, cuma yang ingin saya katakan, mengisyaratkan ketika tasyahud kan harus ada isyarat. Dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan, kemudian beliau duduk, kemudian wa asyara bi usbu'ahi. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Itu sejak duduk, sejak awal duduk tasyahud. Nah, tapi nanti dalam kitab ini, dalam Subulus Salam dijelaskan bagaimana Imam Baihaqi itu mengkompromikan antara keterangan yang berbeda, bahwa dia, oh iya berarti isyarat itu dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Yang mana yang harus kita pegang? Silahkan. Cuma kalau kita kembali kepada pokok dalil tadi itu, begitu kita duduk untuk tasyahud langsung diisyaratkan. Wayat ulahu, dan berdoa. Nah, ya. Ya, itu karena memang ada dalil yang menyebut tentang tahrik. Tahrik itu apa? Menggerak-gerakkan. Nah, menggerak-gerakkan telunjuk. Ada dalilnya? Ada. Itu riwayat Wa'il bin Hujrin itu namanya. Salah sahabat Nabi. Ra'aitu Rasulullah SAW itu bahwa kemudian dia mengisyaratkan wa asyara bi usbuhi wa yuharrikuha, dan kemudian setelah mengisyaratkan dia menggerak-gerakkan. Nah, itulah mengapa kemudian ulama itu kemudian berbeda pendapat. Menggerak-gerakkan itu yang dimaksud apakah menggerakkan cukup satu kali atau berulang-ulang. Tapi kalau fi'il mudhari itu menunjukkan adanya pengulangan. Tapi juga nanti ada riwayat Abdullah bin Zubair yang mengatakan bahwa Nabi tidak menggerak-gerakkan. Nah, anaknya ini nanya, jadi perdebatan menggerakkan dan tidak menggerakkan itu baheula. Jadi ulah pasea ayeuna gara-gara itu. Di zaman sahabat hirup kene geus aya. Saya baca dalam apa? Dalam Majma'ul Fawaid wa Manul Fawaid itu. Karya gurunya Ibnu Hajar Asqalani. Itu ya, anaknya Abdullah bin Zubair nanya kepada bapaknya, kepada Abdullah bin Zubair, "Pak, ieu teh bab menggerakkan teh rame ieu. Sebenarnya bapak teh nyebutkeun bahwa Nabi tidak menggerak-gerakkan teh bapak ningalin teu." Sebab dina riwayatna kan kana Rasulullah itu tidak ro'ah itu seperti Wail. Kan Wail mah ro'ah itu ningali Nabi ngagerak-gerakkeun. Nah, dia mah tidak. Naon cek Abdullah bin aing ningali baos teh. Lamun bahasa kasarna kabudakna gitu ya. Aing ningali sarua ro'ah itu. Itu dalam Majma'ul Fawaid. Jadi maksud saya apa ya? Saya juga jadi agak sulit ya
sudut pandangnya beda kali Pak ya. Dari sana, dari sini, jadi mulai dari sini kelihatan, kalau dari sini enggak. Kan begini, kadang-kadang kan kita secara tidak menyengaja lamun sholat sok aya we ngaret saeutik mata. Oh sok di aku lah, sok ulah ieu nya gitu. Apalagi ini kan sahabat Nabi kan belajar kan, pasti akan melihat Nabi seperti apa. Jadi wajar saja kalau kemudian oh iya dia mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak seperti itu dengan caranya. Itu adalah ijtihad berdasarkan penglihatan. Menurut saya tidak ada soal apapun. Saya memang pernah cerita ya, ke naon ya. Saya pernah meneliti terkait hadis ini yang menggerak-gerakkan dan yang tidak. Karena yang tidak menggerak-gerakkan didoibkeun. Anu ngagerak-gerak nu doibkeun. Lamun dua doib kudu kumaha tuh ya. Oh berarti sekembali saja ke asal sudah. Artinya bahwa Nabi mengisyaratkan titik, guys. Saya berpendapat seperti itu. Sampai hari ini sebenarnya itu. Itulah mengapa saya tidak menggerak-gerakkan. Ya. Nah, kemudian saya teliti yang mengatakan bahwa yang tidak menggerak-gerakkan itu doib karena ada seorang rawi begini. Saya teliti ternyata salah. Enggak. Ini bukan, kan itu ada Hajjaj namanya itu. Itu yang dilemahkan. Disebutnya Hajjaj al-Ifriqi. Saya periksa itu tidak ada murid Ibnu Juraid yang bernama Hajjaj al-Ifriqi. Tapi Hajjaj al-A'war namanya itu sahih, itu dipakai oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Itu maksud saya. Nah, jadi keunah ngagerakeun jeung teu sok we bebas da teu ngabatalkeun salat. Terus ngagerakeun rek kumaha atuh? Nah eta nu bingungna. Sok lamun digerak-gerakeun ngagerakeunna kumaha? Kaluhur ka handap, ka sisi atau muter. Nah eta bingungnya. Iya kan? Itulah Imam Ahmad kemudian mengatakan bahwa ketika menggerakkan itu adalah begini misalnya. Kita at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatun. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa demikian? Ini dari kebiasaan Rasulullah bahkan. Jadi Rasulullah itu kalau menyebut la ilaha pasti itu telunjuk. Bukan, telunjuk itu ngacung gitu. Jadi acungkeun. Gitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu Nabi itu selalu akan begini. Selalu akan seperti ini. Itu Nabi. Jadi tidak la ilaha enggak. La ilaha illallah. Pasti akan satu telunjuk ini. Terbiasa ya? Kebiasaan. Ya itu tadi. Nah, jadi kalau saya silahkan yang mau menggerakkan itu silahkan. Yang tidak pun tidak ada soal. Karena dua-duanya berdasarkan hadis. Tapi dua-dua hadis itu saya tidak pakai. Saya kembali kepada hadis umumnya saja yang menyebut bahwa Nabi itu duduk kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya titik sudah. Wa asyara bi syababah. Syababah itu ini maksudnya. Nah, kemudian ini kan caranya ya. Kita kan tahu kan? Jadi kita melingkarkan dengan mempertemukan antara ujung apa nih? Jarum jempol dengan jari tengah itu begini. Jadi ulah kieu. Tapi kieu. Ya itu sering populernya 5-3. Ini 5 kan? Nah, ini 3. Itu. Sudah mungkin ya. Sok naon deui bab salat tak gitu. Ya, nanti kita akan sholat berjamaah. Silahkan ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, silahkan. Ada batasan nggak Pak kalau kita dalam posisi sholat itu ada gerakan misalnya 1, 2, 3 batal sholatnya Pak? Oh iya, ada pandangan fikih itu ya. Sekali lagi ini pandangan fikih ya. Bahwa kalau kita melakukan gerakan yang sama ya, pada satu waktu melebihi 3 itu batal. Nah, ada yang seperti itu. Mata lamun misalnya gagaro ya memang iya kadang-kadang fikih ngagampangkeun kadang-kadang ngarieukeun gitu ya. Jadi misalnya ya ateul ya. Misalnya ateul ya. Misalnya pangambung begitu nya. Padahal dina pangambung dina raraya mah teu meunang di garo. Mengapa? Nabi nyarek pisan teh. Nabi itu melarang sekali kita untuk mengusap wajah dalam sholat, selama sholat. Mengapa? Karena di hadapan kita ada Ar-Rahman, Allah. Itu Nabi. Ngan imam misalna langsung saking ku ateulna gagaro misal pipi. Jadi nepi ka dieu ku curug we cenah ulah ku ramu kabeh. Ieu fikih ya. Sekali lagi ini fikih ini. Ku curug we cenah 3 kali. Ateul keneh
3 kali. Pokoknya ulah kieu wah. Itu fikih. Nah, tapi begini, dalam kondisi tertentu yang kita terpaksa harus melakukan sebuah gerakan tidak menjadi soal. Bahkan jalan sekalipun kita boleh. Misalnya orang sholat, aya orai. Nah, itu kan pilihannya 2. Kita melanjutkan sholat dengan risiko tadi digigit ular, atau kita membatalkan sholat, kan bisa begitu. Atau kita mengambil barang, kemudian kita lanjutkan sholat, bisa. Nabi pernah sholat, kemudian ada yang salam, Nabi ke depan bukakan pintu, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nabi melanjutkan sholat, jadi tidak ada soal. Nu penting tadi kehusyuan yang harus dijaga. Tapi pan orang masuk kadang-kadang ngese. Assalamualaikum. Riweuh ya. Itu. Kok mau paket? Oh, bener. Paket kabeneran eueuh sasaha di imah teh deui. Ayana urang ngumpul eta mah geus hebat pisan eta malah. Jadi Pak Anang ya, maksud saya bahwa gerakan apapun sebenarnya itu, kalau kita terpaksa harus melakukannya itu disilahkan. Yang penting kita tidak buyar fokus kita atau kehusyuan kita. Itulah mengapa kan misalnya kalau kita berjamaah beres masbuk ya, misalnya kita akan melanjutkan estafet imamah ini ya, maju ke depan misalnya jadi imamna pan ieu memeres deh kan itu. Atau kita ketinggalan sholat berjamaah, aduh geus pinuh ieu jajaran teh, urang sorangan ka teu meunang, kita misalnya tarik orang dari depan ini kosong ya, kosong kumaha pan otomatis dieusi ieu ngageser ke tengah, itu nggak apa-apa itu. Meskipun ada yang mengkritik itu, tapi itulah estafeta. Karena makmum depan itu harus ikut imam, makmum belakang ikut yang makmum depan, begitu seterusnya. Itu dalam hadis itu ada, dalam Bulughul Maram yang paling mudah itu ada kita dapatkan. Jadi itu boleh ya. Itu. Ada lagi silakan, boleh. Ya. Oh silakan. Ini gimana kalau misalnya kalau sholat sunat pakai firos, tapi kalau sholat subuh fardu jadi tawaruk, gimana tuh? Segala yang ikut. Oh iya, benar. Jadi begini, ini ada perbedaan sebenarnya, ikhtilaf dalam pemaknaan. Jadi kalau sholat 2 rakaat itu, ya, kalau sholat 2 rakaat itu, maka tasyahud itu iftiras. Ya begitu ya. Nah, tapi kalau saya baca pandangan para imam dan saya membaca hadisnya, bahwa kalau tahiyat akhir itu, tasyahud akhir itu iftiras, tawaruk. Saya sampai hari ini masih berpendapat seperti itu, karena pendapat yang menyebut itu dalam kacamata saya itu masih dipandang lemah, itu bahwa sholat 2 rakaat itu duduknya iftiras itu ya, itu masih multi bisa ditafsir macam-macam. Tapi terkait dengan tasyahud akhir bahwa duduknya tawaruk itu sudah final. Itu Pak Udang ya. Jadi nanti ada hadisnya juga ada. Nah, ini insya Allah nanti ini kan pertanyaan jadi masukan bagi saya kan. Oh berarti ini nanti yang akan saya tambahkan ini nanti keterangan-keterangan. Baik, silakan Pak Arga dulu. Terkait sholat yang lewat di depan orang sholat, apakah ada hadis yang menyatakan kalau di depan orang sholat yang sendirian atau di depan orang sholat makmum itu ada perbedaan nggak? Misalkan di depan sholat makmum itu boleh lewat, tapi kalau sholat sendiri atau di depan imam nggak boleh lewat. Nah, sebenarnya dua lagi tekengnya nggak boleh sebenarnya dua-duanya. Cuma ini kan kasusnya di Masjidil Haram saja. Kalau di Masjidil Haram memang Pak belit memang itu mah. Kamu orang Afrika mah terbuka sopan santun. Kepala saya diinjak kok. Sholat sujud diinjak gitu. Orang Afrika pika sebelenan. Jadi begini. Apa yang disebut dengan sutra sholat? Sebenarnya sebelum kepada sifatus sholat itu ada disebut dengan sutra sholat, kemudian ada khusyuk, sutra wal khusyuk sholat. Jadi begini, kalau kita sholat itu berhadapan dengan tembok, sutrohnya adalah tembok. Kalau berjamaah sutrohnya adalah barisan depan, itu sutra. Kalau sendirian, kemudian jauh dari tembok, ya kita harus buat sutrohnya.
Itulah mengapa di beberapa masjid, misalnya di kilometer 88 nukadikeun itu disiapkan kan sutrohnya itu, papan itu di depan itu boleh. Sebenarnya kalau kita bawa sajadah, sutrohnya sajadah ujung. Ya, bisa paham ya? Jadi tidak mesti ya di zaman Nabi ditancapkeun memang sajadah tuh. Kalau sekarang kan kita itu sajadah dibuat itu adalah untuk batasan kita sholat. Itu. Jadi kalau kita menggunakan sajadah sudah nggak usah mesti dipasang di depannya. Sudah orang juga tahu ini adalah batas sujudnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Tapi orang mah panasan rek mawa naon batu ti imah itu simpen boleh ngariri sorangan lah begitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya Pak Arga tidak ada perbedaan itu. Cuma bagaimana kalau misalnya anak-anak itu ya namanya juga anak-anak tong dicarek. Sebab Nabi itu pernah sholat di Madinah kan, bukan di Masjidil Haram kan, di masjid beliau. Itu Hasan Husain, kemudian siapa tuh Jabir bin Mut'im ya. Itu kan anak-anak kecil itu lalu lalang itu. Enggak ada masalah. Abdullah bin Zubair ada lempangan begitu. Nah, itu. Yang tidak boleh mengeskolot tah. Pertama teboga cecedo mata lamun aya nu ngalewat gitu halangan. Angger we ngalawan teungeul gitu. Memang kitu eta na itu ari sia eta apalah ingker salat gitu kan. Teu naon gitu. Itu. Ada lagi silakan. Tapi Pak Arga bisa dipahami ya? Ya. Oh, di sini dulu ya. Ya, kira Mas Slamet silakan. Setelah baca Al-Fatihah itu baca surat kan, baca basmalah ada yang saya... Betul. Jadi saya harus mengikuti dalam hal ini ya. Sebenarnya saya sudah punya pendirian, tapi pendirian saya itu ternyata sama dengan yang lain. Saya melihat di praktek sholat para syekh itu yang di Sudan, yang di mana. Jadi saya sependapat dengan mereka itu, dengan beliau-beliau itu, dan memang merujuk kepada kitab-kitab. Begini, yang membuat perbedaan antara satu surah dengan surah yang lain itu adalah basmalah itu tadi. Itu dibaca tidak. Kalau memang mulai dari awal surat dibaca, cuma memang tidak keras. Gitu. Bisa dipahami ya. Tapi kalau dimulai dari pertengahan ayat itu tidak. Misalnya inna fi khalqis sama, ya enggak usah baca basmalah. Tapi kalau dari awal itu boleh membaca basmalah. Itu. Tidak, bagaimana kalau tidak? Boleh juga tidak apa-apa. Itu. Jadi tidak dibaca silahkan kalau dari awal surat ya. Tapi kalau Fatihah, ya, kalau Fatihah ini para ulama bersepakat membacanya, meskipun ada yang sir, ada yang jahri, itu tergantung. Tapi kalau dimulai dari tengah enggak usah. Itu. Bisa dipahami Pak Slamet ya? Ya. Tawusnya juga Ustaz. Ya? Tawus ya enggak? Ya enggak, ta'awudz itu cuma di awal. Awal aja ya? Di awal rakaat pertama itu ta'awudz itu. Seterusnya cukup baca langsung atau mulai basmalah kalau misalnya di awal surah. Silakan tadi siapa? Pak. Ya. Oh iya. Ada fenomena menarik saudara-saudara kita yang dari Jawa yang migrasi ke Suriname. Karena sudah mendarat daging di kita menghadap kiblat seperti kita. Ketika migrasi ke sana jadi ada dua aliran. Jadi Islam madhep mulon atau Islam madhep ngetan. Secara geografis mestinya mereka ngetan. Betul. Seperti itu bagaimana? Wah, itu mah harus dirubah itu. Syarat pertama hadap kiblat. Syaratnya menghadap Ka'bah itu kan. Kiblat itu kan arahan, pas takbilil kiblah itu arah itu, depan. Apa yang ada di depan kita itu Ka'bah. Jadi kalau orang yang dari sana ya otomatis kudu yang harapna ka wetan ka dia yang harapna itu. Yang dari Afrika kan itu pasti akan bisa begini kan, bisa begini itu kan. Itu nuti kidul ka kaler, begitu aja. Sok Nabi di Madinah menghadap kemana itu? Apa menghadap ke barat? Enggak, menghadap ke selatan itu Nabi itu. Sebab Mekah nampaknya di selatan, di selatan kan? Itu. Orang Yaman menghadap ke utara itu. Jadi inti nama bukan ngan peda di Indonesia mah betul. Orang Suriname kan kebanyakan dari Indonesia ya. Iya, Indonesia kan? Jadi rasain kakulon, padahal di kulon udah naon. Nying hareup Amerika wah. Itu.
Sudah? Siapa tadi? Cukup? Pak, satu lagi, Pak. Ya, boleh. Minggu kemarin kan Bapak menyebutkan ketika sholat bisa sambil duduk, Pak. Oh iya. Duduk kan ada 3 tuh, Pak. Mm-mm. Sila, duduk Yang iftirosh itu. sama yang. Mm-mm. Tapi kan kalau kita lihat kalau yang sakit kan kadang sholatnya pakai kursi apa gitu. Oh boleh. Boleh. Ini nyindir Pak Anang ini kemarin nih. Nyindir Bapak juga ini waktu pernah beberapa lama. Ya. Itu boleh, boleh. Itu mah ibarat kita sholat di kendaraan saja. Jadi boleh, boleh. Cuma nanti kan kalau duduk itu merunduk ruku dengan sujud tuh harus dibedakan. Kalau ruku mungkin cukup segini, kalau sujud harus lebih rendah lagi gitu. Dan juga nanti ada perbedaan juga itu. Ada yang kalau sholat sambil duduk itu ya, ada yang posisi tangan tuh tidak berubah. Dia cuma merubah-rubah apa? Kepala saja. Itu ada juga yang seperti itu. Ada yang sesuai gerakan asalnya itu. Boleh apa tidak kalau misalnya pada suatu ketika duduk tidak bisa nilep sampai ada karena asam urat atau naon lah. Boleh begini, silahkan. Silahkan. Sejauh kita masih bisa duduk itu disilahkan. Kalau tidak bisa duduk sama sekali, tiduran. Itu ya. Itu. Jadi kalau terpaksa harus begini pun tidak ada soal. Itu. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Itu mungkin ya? Ya? Oh iya, sok. Kalau untuk posisi gerakan salam yang ke kiri. Oh iya, kok ketinggalan. Salam ini. Ingat, wajib salam itu kemana? Ke arah kanan kan? Jadi kalau salam itu, sebentar. Ini kan tadi isyarat itu berhenti seiring dengan akhir doa. Jadi kalau kita sudah tidak berdoa, tutup. Meskipun kita dalam posisi makmum. Misalnya ya, orang tuh saya pun doa nata dina tasyahud deh. Misalnya sampai ke Allah min a'udzubika min adzabin jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya. Beres. Kita turunkan saja sudah. Meskipun imam belum selesai. Karena isyarat telunjuk seiring dengan doa yang kita baca. Nah, kemudian setelah itu salam. Ketika salam itu menengok itu pelipis dan pipi itu harus kelihatan oleh makmum. Itu yang diriwayatkan oleh sahabat sampai kelihatan putih pipinya katanya begitu. Jadi ulah kia assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Nah itu. Komol kia mah assalamualaikum. Nah kia mah untung ini. Itu. Ada yang begitu enggak? Assalamualaikum. Jangan itu harus begini. Ya, enggak. Bebas eta malah. Pokoknya penting mah kieu. Assalamualaikum sudah selesai sebenarnya sholat itu. Ya, itu. Imamnya itu assalamualaikum. Terus makmumnya Assalamualaikum. Iya, sama. Lain. Jadi begini. Nah, di kita sering menunggu salam yang kedua ya. Sering enggak. Ya, ketika imam salam itu ikut salam ke kanan ke kiri ya kita ikut. Jadi jangan menunggu sampai imam yang kedua. Sebab yang kedua itu bukan hal yang wajib lagi gitu. Jadi lamun gak cukup assalamualaikum geus beres ya sudah, enggak apa-apa. Jangan jawab. Itu. Ngan cigana ramenya lamun assalamualaikum cik waalaikumsalam itu. Makmum. Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik, terima kasih pertemuan kita. Tapi ingat bahwa ini ilmu bukan hanya untuk dilihat, didengar atau melihat saya tadi praktik ya. Soalnya saya belum ada model ini. Jadi minggu depan harus ada model. Cuma sekalian minggu depan itu praktik jamaah dulu. Berjamaah dulu, nanti setelah jamaah nanti ke jenazah. Pengurusan jenazah, timimiti naon. Memandikan ya, mengkafani. Aya ieu na teu Pak Udang di dieu. Kain kafannya. Ada? Modelnya ada. Nah, kain kafan ya.
nanti memandikan, mengkafani gitu. Ya, gitu. Ayah, iya manekin itu manekin atau model langsung ya bagus nama. Sepuh lah modelnya. Iya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan berbicara tentang sholat jamaah, ya. Sekaligus penambahan beberapa hal yang luput mungkin pada malam hari ini. Ya. Tapi saya tadi ketika mengetik itu sudah di satu-satu, gitu. Tapi tetap ain luput kan begitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita semua. Di rumah kalau bisa dipraktikkan, mulai berbenah, karena akan menjadi sia-sia tadi sholat kalau tidak sempurna kan. Sebab tadi Nabi kan sampai meminta orang yang tadi mengulang 3 kali karena sholatnya, terutama dalam hal tumaninahnya gitu. Jadi harus hati-hati benar. Dan kedua, ini meskipun belum masuk, kepada siapapun yang menjadi imam sholat itu harus punya takaran, terutama untuk sholat-sholat yang syiriah, yang syiri. Nah, karena jangan sampai makmum merasa harus tergesa-gesa gitu, buru-buru macana begitu. Sebab ini belum beres, yang guys sujud, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus hati-hati benar ya. Jadi sinyal saya lah ada sholat makan itu. Karena kita sedang berhadapan dengan siapa? Allah Rabbul Izzati. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua kita dikasih sehat oleh Allah dan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Aku lu qala hadza wa astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.